Halo guys, balik lagi sama gue Gojam. Guys, hari ini gue mau lanjut ya jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Franz. Bro Franz bertanya ya. Halo kok, saya ada budget sekitar 60 juta, ingin beli jam. Sudah ketemu antara Tudor baru atau Rolex bekas tanpa box, Datejust. Mana yang lebih baik ya? Tanda tanya. Terima kasih. Oke, ini informasinya kabur banget ya, Bro Franz ya. Oke, gini, lu nggak kasih tahu gua Tudor baru, Tudor apa, model apa, Datejust juga Datejust yang mana, variannya yang mana juga nggak jelas ya. Pokoknya lu nanyanya umum banget ya, umum banget ya. Oke, tapi ya udah nggak apa-apa ya, gue jawabin dah. Gue jawabin ya. Oke, lu ada budget 60 juta, sekarang udah pokoknya antara Tudor atau Rolex saja gitu ya. Satu baru, satu bekas gitu ya. Cuman yang bekas Rolex Datejust nggak ada box ya, nggak ada box. Kalau nggak ada box, ada paper gak tuh? Nah itu pertanyaan itu gue juga nggak tahu tuh ya. Oke, tapi gue nggak peduli, gue jawab juga deh ya. Pokoknya gini. Oke bro, gini. Gue udah pernah bahas ya soal box sama paper ya. Sebenarnya penting atau nggak penting ya. Box sama paper itu penting, tapi bukan segala-galanya sih, jujur ngomong gitu ya. Apalagi Rolex gitu. Rolex tuh jam yang terkenal banget, dan jujur ngomong udah banyak orang ya beli ya Rolex ya, apalagi dulu di tahun 80-an berapa gitu ya. Nah ini gue makanya juga nggak tahu nih Datejust yang tahun berapa punya Datejust ini juga nggak tahu gitu ya. Tapi banyak ya Rolex tuh dari tahun-tahun jebot juga ya. Apalagi zaman-zaman dulu gitu ya. Orang mah gak ada yang simpanin box atau paper, dibuang-buangin gitu loh. Orang cuma mau pakai jam, nggak kayak sekarang. Sekarang banyak udah beda landscape. Orang tuh simpenin box, simpenin paper gitu ya. Gitu loh. Apalagi Rolex gitu. Sekarang dianggap kayak barang-barang, kayak barang apa ya? Kayak barang antik gitu, sampai box papernya dijagain gitu ya. Kalau zaman dulu orang nggak peduli. Orang zaman dulu pakai Rolex mah buat bener-bener buat gebar-geber, bukan kayak orang kayak zaman sekarang orang tolol semua gitu loh. Banyak yang ditaruh di brankas gitu. Aduh, itu yang paling paling gak jelas gitu ya. Nah, oke, sekarang gini. Jadi kalau lu tanya gue ya, Rolex atau Tudor, Rolexnya bekas, Tudornya baru gitu ya. Kalau misalnya, oke gini. Nah ini juga pertanyaannya adalah gini. Yang mana? Lu kan budget 60 juta. Nah terus ini harganya berapa? Datejust berapa harganya? Juga nggak kasih tahu gitu. Gimana mau jawab kan? Bingung kan? Makanya guys, kalau misal kalian mau nanya ya informasinya yang lengkap dikit. Kalau misalnya informasi yang nggak lengkap ya udah gue sih bisa jawab. Tapi ya jawaban gue nggak tahu nanti berguna atau enggak gitu ya. Nah ini kayak begini nih, gue nggak tahu Datejust tahun berapa, model apa nggak tahu, harganya berapa juga nggak tahu, ya kan? Tudor apa juga nggak tahu, harganya berapa nggak tahu. Tapi gini lah, gue jawab secara general juga. Lu nanya general ya, gue jawab juga general. Kalau misalnya harganya sama, Tudor baru, sama Rolex Datejust tapi bekas, tapi harganya sama misalnya, cuma bedanya Rolex bekasnya nggak ada box, nggak ada paper. Mana yang gua pilih? Kalau gua, saran gua gitu ya. Kalau lu memang dua-duanya sama-sama suka. Nah gini, pertama-tama gua akan kasih tau gini. Lu tuh harus putusin, lu suka yang mana. Lu suka dialnya yang mana. Itu yang paling penting tuh. Gitu kayak Tudor apa? Ini mungkin kemungkinan besar nih Tudor Black Bay atau Pelagos kali. Karena itu yang terkenal kan. Jadi itu sport. Tapi kalau Datejust itu udah kayak dressy gitu. Nah, lu maunya yang mana? Lu style yang mana? Mana yang lebih lu suka? Gitu ya. Terus udah gitu, tapi kalau lu tanya gue ya bro ya. Kalau misal gue ya. Misalnya Tudor baru atau Rolex Datejust bekas. Tapi bekasnya nggak ada box, nggak ada paper. Tapi harganya sama. Kalau harganya sama, gue ambil aja Rolex Datejust sih kalau gue. Karena box sama paper ya seperti gue bilang, walaupun penting ada nilainya, tapi nilainya nggak sampai segitunya juga gitu loh. Kalau misalnya orang tawarin gue gitu ya, Rolex nih Datejust nih Gojam, mau kan nih, nggak ada box, nggak ada paper, harganya harga Tudor, ya gue ambil. Gue sih nggak peduli. Kalau gue ambil Rolex Datejust kalau gue sih, karena menurut gue
Karena bedanya harga badannya gini deh ya, karena lu ngomongnya juga nggak jelas ya Rolex Datejust yang mana tahun berapa, apa tahun jebot. Nah itu beda lagi, beda cerita. Rolex Datejust tahun jebot sama tahun modern, ya beda dong, harganya juga udah beda kan gitu. Tapi karena lu ngomongnya general nggak jelas ya, gue juga jawabnya juga general ya. Jadi gue asumsi aja nih Rolex Datejustnya mungkin modern. Anggap Rolex Datejust modern, Tudor modern. Tudor udah pasti modern lah, iya gak? Lu nggak mungkin lah beli Tudor vintage, gua rasa gitu ya. Jadi Rolex Datejust modern, Tudor modern ya. Harganya anggap aja sama ya. Gitu, atau mungkin beda-beda tipis kali ya. Terus udah gitu bedanya cuma satu baru, Tudor baru. Datejust bekas, nggak ada box, nggak paper. Kalau gua mendingan Rolex Datejust sih. Gitu, karena gini, walaupun box sama paper ada nilainya, tapi nilainya juga nggak segitu-gitu banget lah gitu loh. Paling nggak buat gua gitu loh. Rolex Datejust itu kan kalau secara harga juga lebih mahal jauh ya daripada Tudor gitu loh. Rolex Datejust, walaupun Datejust termasuk bukannya paling laku ya. Sekarang Rolex yang lagi hot kan sportnya gitu kan. Tapi biar gimana, Datejust tuh harganya juga secara harga, kalau kita ngomong harga resmi gitu ya, harga resminya tuh lebih mahal jauh dibanding Tudor gitu. Nah, tapi kalau misalkan karena nggak ada paper, nggak ada box, ya lu bisa dapat Datejust 60 juta misalnya. Gila, sebenarnya Rolex Datejust 60, gue baru sadar ya, Rolex Datejust 60 juta sih murah sih. Kalau misalnya ini modern nih, kalau modern ya, ini modern, ini 60 juta sih gue bilang ini sih benar-benar gila, ini sih harga gila ini kalau gue bilang sih. Mungkin bukan nih, kalau gue tebak nih bukan nih kayaknya nih. Karena kalau harganya modern 60 juta sih gue juga mau. Gila, ini harganya murah banget yang kayaknya nggak masuk akal. Iya, gue baru sadar nih. Kayaknya nggak masuk akal 60 juta harga modern. Jadi ini gue tebak nih Datejust pasti Datejust kuno kali ini. Datejust kuno gitu ya. Kalau modern kayaknya nggak sanggup. Kalau modern, kalau Rolex Datejust modern ya bro ya, harganya 60 juta. Sama Tudor atau beda-beda tipis, gue langsung bilang lu ambil nih Datejust ini gitu loh, karena nggak usah mikir lagi, nggak usah pakai otak, nggak usah pakai pikir-pikir lagi, pakai otak pusing-pusing, nggak usah. Karena kenapa? Karena Datejust harga resminya aja tuh udah lebih mahal jauh dibanding Tudor. Terus hanya gara-gara hilang box, hilang paper, lu bisa dapat harganya mirip-mirip atau lebih sama atau lebih murah, lebih mahal dikit mungkin daripada Tudor ya. Gue mendingan Datejust kemana-mana kalau yang modern. Tapi kalau misalnya Datejust jebot gitu ya, tahun jebot gitu ya. Nah ini emang agak bingung, jujur ngomong agak bingung gitu loh. Karena ya kalau Datejust jebot ya, kalau menurut gue sih gimana ya, kalau Datejust jebot menurut gue lihat modelnya bro, lihat modelnya gitu ya. Gue juga nggak bisa jawab karena kenapa, karena gue nggak tahu Datejust yang mana, tahun berapa, apa modelnya kayak gimana, gue juga nggak lihat, bagaimana mau jawab. Ya gak? Lu lihat modelnya. Kalau saran gue, kalau misalnya Datejust jebot ya, lu lihat modelnya. Lu suka gak gitu loh. Kalau karena beda bro, pakai jam Tudor modern sama Datejust jebot. Itu beda gitu loh. Satu jamnya jam tua, jam yang model tua, desainnya tuh udah beda dibanding Tudor yang modern gitu loh. Jadi lu mesti lihat gitu loh. Kalau lu ngomong secara kualitas ya, Datejust jebot sama Tudor ya, menurut gua ya, ini menurut gua Tudor modern tuh nggak kalah sama Rolex, apalagi Rolex zaman dulu gitu Rolex zaman dulu ya gitu ya, dibanding Tudor modern, Tudor tuh nggak kalah gitu loh. Tudor tuh sekarang tuh bagus loh gitu loh, walaupun gua tahu ya ada orang ya kadang-kadang ya ngeremehin Tudor ya, kayak alah ini mah versi miskin Rolex lah apalah. Jangan meremehkan begitu loh. Rolex Tudor aja sekarang ya udah ada udah bikin movement sendiri. Movementnya Tudor aja tuh udah bikin sendiri loh. Jadi jangan sombong gitu loh. Nggak Rolex Tudor tuh makin lama. Dulu memang waktu didirikan emang kayak versi murah Rolex gitu. Tapi brandnya udah mulai evolusi gitu loh. Jadinya sekarang juga identitasnya makin lama makin kuat gitu loh. Jadi Tudor tuh jangan terlalu diremehin gitu ya. Gitu loh. Kalau gue sih jadi kalau misalnya secara kualitas ya Tudor modern sama Datejust yang tahun jebot gitu misalnya. Menurut gue sih kualitas sih bahkan kalau misalnya jangan pentingin nama Rolex ya, gue bilang sih Tudor mungkin lebih bagus gitu loh, karena modern, udah teknologinya segala juga lebih bagus gitu loh. Tapi juga secara model juga bakal beda gitu, karena jatuh jam modern satu lebih kuno gitu loh. Jadi kalau misal lu tanya gue ya, kalau misal Datejust jebot sama Tudor modern ya,
ya mungkin lu lihat lah, lu lihat modelnya gitu loh. Kalau gua begitu, kalau gua bakal lihat modelnya gue suka yang mana gitu loh. Karena mungkin ada orang yang seleranya demen jem-jem vintage yang tua gitu loh. Nah, kalau yang kayak begitu ya ambil Datejust. Tapi kalau misalnya lu sukanya yang modern gitu, ya lu ambil yang Tudor gitu. Kalau gua mungkin ya, kalau gua ya, misalnya Tudor modern sama Datejust jebot gitu ya. Gua bakal ambil Tudor. Karena kenapa? Karena gua ada lihat sih Rolex Datejust yang biasa dipakai orang-orang tua gitu ya. Tonton jebot gitu. Gue sih nggak terlalu suka ya modelnya. Secara model gue nggak suka gitu. Jadi gue bakal ambil Tudor sih. Dan Datejust in general gue nggak terlalu suka. Karena ada Cyclops gitu loh. Itu aja bikin gue sakit mata. Gue nggak terlalu suka. Jadi kalau lo tanya gue, tapi kalau misal Datejust modern, gue ambil Datejust modern. Karena kenapa? Karena satu, harganya aja lebih mahal. Kedua, Datejust modern itu apa namanya, lebih gimana ya? Nggak tahu ya, buat gue kayak lebih sporty dikit gitu ya kalau menurut gue ya gitu. Dan Datejust modern juga kan kayaknya lebih 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 apa ya, iya lebih sporty dikit lah feelingnya sih, gue ngerasa gitu loh. Jadi ya gitu ya jawaban gue ya, kalau misalnya Tudor modern sama Datejust modern, gue bakal ambil Datejust modern. Harganya mirip-mirip gitu ya, cuman hilang box paper, gue nggak peduli gitu loh, karena box paper nggak segitu nilainya, nggak sebegitu besarnya. Dan harga resminya Datejust modern tuh jauh lebih mahal daripada Tudor. Jadi hanya gara-gara hilang box paper, gue mah tetap Datejust modern. Tapi kalau misalnya Datejust jebot sama Tudor modern gitu, walaupun gue nggak tahu nih Datejust yang mana nih, ya gue rasanya gue bakal ambil Tudor. Karena gue emang secara general gue nggak suka apa Cyclops gitu loh. Dan begitu gue suka lihat yang orang-orang tua pakai Datejust gitu, gue nggak terlalu demen ya modelnya gitu. Jadi kalau gue sih, pendapat gue begitu gitu ya Bro Franz ya. Ini infonya kurang terlalu lengkap, jadi gue jawab sebisa gue ya, semoga membantu. Oke guys, kalau misal kalian suka horologi, punya pertanyaan kayak Bro Franz, langsung aja ketik di bawah komen, nanti gue akan jawab seperti ini. Dan guys, kalau misalkan suka horologi, jangan lupa subscribe channel Gojam, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Gojam. Bye bye guys.